CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Marina Dwi Marti Sunarsiwi dan pengajar praktek Bapak Sutarjo Budi Satrio SPD. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 budaya positif, koneksi antar materi. Koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif siswa. Kaitan materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Materi modul 1.1 mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 kami telah mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikannya, Ki Hajar Dewantara mengusung semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang ini dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani, yang artinya apabila di depan seorang guru harus menjadi teladan atau pemberi contoh, apabila di tengah dia menjadi pembangun kemauan atau pemberi semangat, dan ketika di belakang dia sebagai pendorong semangat bagi murid-muridnya. Materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul tersebut dipaparkan bahwa ada 5 nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Kolaboratif. 4. Reflektif. Dan 5. Inovatif. Adapun untuk peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Untuk mewujudkan tujuan luhur dari pendidikan. Pada modul 1.3, calon guru penggerak mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini haruslah mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi yang dibuat itu haruslah terukur, konkret, sistematis, dan terencana, dengan tujuan supaya akan mudah tercapai oleh semua pihak, terutama warga sekolah. Materi modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja dalam menjalankan prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak segera terwujud. Dengan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif.
Adanya budaya positif akan mendorong agar terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya. Kegiatan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep budaya positif? Konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Makna disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Contoh nilai-nilai kebajikan universal. 1. Toleransi. 2. Rasa hormat. 3. Integritas. 4. Mandiri. 5. Menghargai. 6. Antusias. 7. Empati. 8. Keinginan tahuan. 9. Kreativitas. 10. Kerjasama. 11. Percaya diri. Dan 12. Komitmen. 5. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, survival. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Perbedaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari jalan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tahapan ketiga revisi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar dan paham bahwa menciptakan budaya positif di sekolah perlu melibatkan murid dalam prosesnya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati, sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri atau intrinsik. Perubahan lainnya bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol, hukum, dan pembuat rasa bersalah, sehingga disiplin positif merupakan hal yang susah untuk dapat diterapkan pada murid saya. Seharusnya saya berupaya memahami dan menerapkan posisi manajer, sehingga anak dan murid saya mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya terwujud kemandirian dalam menerapkan budaya positif dalam diri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya membuat kesepakatan kelas, murid saya sangat bersemangat dan berani mengungkapkan berbagai nilai-nilai kebajikan yang perlu diyakini dan disepakati bersama demi terciptanya disiplin positif di kelas. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu ketika pada proses penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, ternyata ketika langkah-langkahnya dijalankan secara tepat, maka murid saya mampu berbicara, mengungkapkan alasan mereka berbuat salah secara jujur, dan mereka pun tahu dan mampu mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang melihat respon murid ketika berbagai nilai kebajikan diyakini dan disepakati murid melalui kesepakatan kelas dan mereka bersemangat untuk menerapkannya. Ini akan menjadi awal yang baik dalam menumbuhkan disiplin positif, pada akhirnya tercipta budaya positif di sekolah. Dan ketika timbul perilaku murid yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati, saya merasa tertantang untuk mengatasinya dengan menerapkan langkah-langkah penyelesaian dengan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik ada di kelas dan lingkungan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercayai, diyakini, dan disepakati melalui kesepakatan kelas secara bersama, sehingga bisa menumbuhkan disiplin positif. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini masih saya terapkan,
yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk saya rubah dan beralih menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu menurut saya posisi tersebut adalah posisi yang tepat sehingga menghadapi murid dan mampu mengatasi masalah yang muncul walaupun hasilnya yang diharapkan tidak sesuai yang diharapkan. Setidaknya murid menurut walau untuk sesaat. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perilaku yang tampak pada murid adalah mereka lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya dan atas inisiatif sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menerapkan sebagian tahapan segitiga restitusi. Fokusnya hanya pada validasi tindakan yang salah. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi sendiri dan cara memperbaiki kesalahannya, tetapi solusi berdasarkan cara saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal ini yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan, baik itu pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati sehingga menjadi karakter positif murid dan tercipta disiplin positif yang pada akhirnya terwujud budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak.